Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai jenis lembaga sosial. Lembaga sosial disebut juga pranata sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat aturan yang berkisar suatu kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Berbagai kegiatan atau kebutuhan sosial menyebabkan munculnya berbagai pranata di berbagai bidang kehidupan. Menurut Peter Alberger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Secara umum, jenis-jenis lembaga sosial ada 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Pada dasarnya, lembaga ini masih banyak lagi, seperti lembaga hukum, lembaga kesehatan, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan di ilustrasi gambar ini. Yang gambar paling bawah adalah contoh lembaga keluarga, yaitu family. Kemudian ada lembaga ekonomi, di sini ada shopping, ada lembaga hukum, kantor hukum atau pengadilan. Kemudian di atas juga di sini ada lembaga ekonomi, yaitu bank. Kemudian ada lembaga kesehatan, contohnya yaitu rumah sakit. Kemudian ada lembaga pendidikan, contohnya adalah school atau sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lembaga keluarga. Proses terbentuknya lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat dan juga lembaga pertama yang dimasukkan manusia ketika mereka lahir. Pada umumnya, keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau menurut pemerintah dengan proses seperti di bawah ini. Yang pertama, tahap formatif atau prenuptial, masa persiapan sebelum perkawinan, meliputi peminangan atau pertunangan. Yang kedua, tahap perkawinan atau nuptial stage, yaitu ketika dilangsungkannya perkawinan dan sesudahnya tetapi sebelum melahirkan anak-anak. Yang ketiga, tahap pemeliharaan anak-anak atau child rearing stage, yaitu keluarga dengan anak-anak hasil perkawinan. Dan yang keempat adalah tahap keluarga dewasa atau maturity stage, yaitu suatu keluarga dengan anak-anak yang telah mampu berdiri sendiri dan membentuk keluarga baru. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Artinya, dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Artinya bahwa keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Keluarga sebagai wahana sosialisasi primer harus mampu menerapkan nilai dan norma masyarakat melalui keteladanan orang tua. Yang ketiga, fungsi afeksi. Artinya, di dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral atau kebutuhan integratif. Apabila anak kurang atau tidak mendapatkannya, kemungkinan ia sulit untuk dikendalikan atau nakal. Bahkan dapat terjerumus dalam kejahatan. Yang keempat, fungsi ekonomi. Artinya bahwa keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban ekonomi terhadap seluruh keluarganya. Ibu sekretaris suami di dalam keluarga harus mampu mengolah keuangan sehingga kebutuhan dalam rumah tangganya dapat dicukupi. Yang kelima, fungsi pengawasan sosial. Artinya bahwa setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol
atau pengawasan, karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang keenam, fungsi proteksi atau perlindungan. Artinya, fungsi perlindungan sangat diperlukan keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Ia akan merasa terlindungi dari berbagai ancaman fisik maupun mental yang datang dari dalam keluarga maupun dari luar keluarganya. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Artinya bahwa melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu suami atau istri. Secara otomatis mereka akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya. Ini adalah beberapa contoh dari fungsi lembaga keluarga. Gambar pertama itu ilustrasinya fungsi perlindungan sekaligus pengawasan sosial. Kemudian gambar kedua adalah ilustrasi dari kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu juga perlindungan, melindungi anggota-anggota keluarga dari berbagai ancaman termasuk virus, kejahatan yang dari luar ataupun bahkan dari dalam keluarga itu sendiri. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ini adalah beberapa pengertian lembaga pendidikan. Menurut Drs. H. Abdul Ahmad dan Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan yaitu sebuah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Yang kedua, menurut Hasbullah, lembaga pendidikan yaitu suatu tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Enung K. Rukiati dan Fenty, lembaga pendidikan yaitu suatu wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi lembaga pendidikan. Macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat adalah alat yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, pengajaran dalam belajar kepada generasi muda dalam mendidik masyarakat. Jenis pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Kalian bisa lihat ini adalah beberapa contoh pendidikan formal. Di gambar pertama ada pendidikan formal yaitu pendidikan umum tingkat SD, ada juga SMP, SMA sampai kuliah, kemudian ada pendidikan profesi kedokteran dan ada army atau tentara. Yang kedua adalah lembaga non-formal, lembaga pendidikan di masyarakat di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau menjadi pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Satuan pendidikannya terdiri atas lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan nonformal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Tapi setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemda dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ini adalah beberapa contoh lembaga nonformal, yaitu Sanggar Seni Mamiri Makassar. Kemudian ada tempat kursus Fulbright Institute, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan informal ialah kegiatan pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Ciri pendidikan formal yang pertama, pendidikan yang berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, guru pendidikan informal adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah tidak adanya sebuah manajemen yang jelas. Kalian bisa perhatikan gambar ini dan kalian bisa analisis sendiri apa itu pendidikan informal. Fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hahn yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi manifest pendidikan, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, dan yang terakhir, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten pendidikan. Yang pertama, mengurangi pendidikan orang tua, yaitu melalui pendidikan sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial, yaitu sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada peserta didiknya untuk menerima perbedaan, prestis, privilege, dan status yang ada di masyarakat, dan menjadi saluran mobilitas ke status sosial yang lebih tinggi atau sesuai dengan status orang tuanya. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja, yaitu pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung kepada ekonomi orang tuanya. Yang berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga ekonomi memiliki fungsi yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Struktur lembaga ekonomi secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sektor agraris yang meliputi sektor pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan. Gathering atau pengumpulan yaitu proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungannya. Yang kedua, sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. Yang ketiga, sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen atau distributing yaitu proses pembagian barang dan komoditas
pada subsistem-subsistem lainnya. Fungsi lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual-beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun fungsi lembaga sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Yang kedelapan, mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang kesembilan, tempat pertukaran bebas. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari lembaga ekonomi. Selanjutnya adalah lembaga agama. Lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Fungsi lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki fungsi. Yang pertama, tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat yang bersangkutan. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat yang bersangkutan. Yang keempat, mewakili umat dalam berdialog dan mengembangkan sikap saling menghormati serta kerjasama dengan umat beragama yang lain. Yang kelima, menyalurkan aspirasi umat kepada pemerintah dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada umat. Dan yang keenam adalah wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Yang berikutnya adalah lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Lembaga politik merupakan lembaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu alat lembaga politik yang secara sah dapat menjalankan wewenangnya. Tujuan dari keberadaan lembaga politik diantaranya yaitu menegakkan kedaulatan dan keadilan serta memastikan pelayanan sosial bagi para warganya. Adapun fungsi lembaga politik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Yang kedua, lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah contoh lembaga politik, yaitu MPR RI. Tipe-tipe lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillin,
dan John Philip Gillin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangan. 1. Creative institution, yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Yang kedua, enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang kedua, berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution, yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh, keluarga, sekolah, dan negara. Subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat seperti rekreasi. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Approved dan sanctioned institution, yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Yang pertama, general institution, yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh, institusi agama. Yang kedua, restricted institution, yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contoh, lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Yang kelima, berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, institusi ekonomi. Yang kedua, regulative institution, yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contoh, institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.